Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang desain drainase jalan raya. Anggota kelompok kami terdiri atas Muhammad Rifki Temo, Rizkia Rumuat, Keshilia Mamonto, Jiliani Momongan, dan Linsay Limbong. Next. Pendahuluan. Drainase adalah sistem yang dirancang untuk mengalirkan air permukaan maupun air tanah ke saluran pembuangan. Yang kedua, intensitas hujan adalah besarnya curah hujan maksimum yang akan diperhitungkan dalam desain drainase. Yang ketiga, waktu konsentrasi adalah waktu yang diperlukan butiran air untuk bergerak dari titik pembuangan. Yang keempat, debit adalah volume air yang mengalir melewati suatu penampang melintang saluran atau jalur air. Yang kelima, koefisien pengaliran. Itu menunjukkan perbandingan antara besarnya volume air yang dialirkan oleh suatu jenis permukaan terhadap volume curah hujan. Kamera. Untuk tahapan perencanaan saluran drainase yang dibutuhkan pertama yaitu analisis hidrologi, yang kedua perhitungan hidrolika, dan yang terakhir yaitu gambar rencana atau dimensi saluran. Masuk ke daerah pelayanan saluran, saluran jalan raya itu terletak pada Jalan RE Matardinata, Wawanasa, Kecamatan Singkil, Kota Manado, dengan panjang jalan 213 meter. Untuk menentukan luas daerah pelayanan saluran dapat dilakukan identifikasi kontur tertinggi di mana air hujan akan melalui daerah pelayanan tersebut. Identifikasi dapat dilakukan dengan membuat poligon seperti garis hijau pada gambar ini, dan kemudian dihitung luas area poligon tersebut. Ini adalah catchment area atau daerah pelayanan saluran yang akan digunakan untuk perhitungan. Next. Berikut ini adalah perhitungan drainase. Langkah pertama yaitu menentukan luas daerah pelayanan saluran. Data kami didapat dengan luas pelayanan saluran sebesar 86. Berikut ini adalah perhitungan drainase. Langkah pertama yaitu menentukan luas daerah pelayanan saluran. Didapat sebesar 8.601,947 mm persegi. Kita akan konversikan ke dalam kilometer persegi. Didapat 0,0086 sekian. Langkah kedua yaitu menentukan kemiringan saluran. Dengan rumus yaitu S sama dengan hulu saluran dikurangi hilir saluran dibagi dengan panjang saluran. Untuk hulu saluran dengan elevasi 12 dikurangi dengan hilir saluran elevasi 8, kita bagi dengan panjang saluran sebesar 213 meter. Didapatkan kemiringan saluran sebesar 0,01877. Lalu penggunaan lahan. Jenis penutupan lahan di sini ada 3 macam, yaitu aspal, bahu jalan, dan pinggir kota. Untuk menentukan luas penutupan lahan aspal dengan rumus yaitu luas daerah pelayanan saluran dikalikan dengan lebar jalan sebesar 3,5, didapatkan luasnya sebagai data di samping. Lalu untuk bahu jalan dikalikan dengan 1, yaitu lebar bahu jalan yaitu 1 meter, didapatkan
data di samping. Lalu untuk pinggir kota ini kita gunakan dengan luas pelayanan saluran dikurangi dengan luas penutup lahan aspal dan bahu jalan didapatkan luas penutup lahan pinggir kota dan kita totalkan jadi 0,086 01947 km persegi. Next. Lalu kita masuk ke dalam analisis data hidrologi. Berikut ini ada 10 data curah hujan dengan skala ulang 10 tahun. Eh, Data ini untuk kita menentukan tipe distribusi, ada tiga metode yaitu tipe distribusi normal, eh, log normal, dan Gumbel. Nah, berikut ini cara menentukan tipe distribusi. Yang saya bilang tadi ada tiga tipe distribusi yaitu normal, log normal, dan Gumbel. Nah, kali ini data kami tidak memenuhi syarat, tetapi kita menggunakan tipe distribusi log version karena tidak satupun tipe distribusi yang memenuhi kriteria di atas. Maka kita menggunakan tipe log version 3. Untuk tipe distribusi normal di sini keduanya untuk CS dan CK tidak memenuhi syarat atau eh, tidak memenuhi syarat. Lalu untuk tipe log nomor juga CS dan CK-nya, untuk CS-nya tidak memenuhi tapi CK-nya memenuhi. Tapi itu dihitung tidak memenuhi syarat. Lalu untuk tipe distribusi Campbell keduanya yaitu CS dan CK tidak memenuhi. Next. Menentukan tipe distribusi, di sini kami memakai tipe distribusi log persen 3 karena tidak satupun tipe distribusi yang memenuhi kriteria di atas, maka digunakan tipe distribusi log persen 3. Menghitung time of consecration dengan rumus TC sama dengan 0,0195 dikali dengan L per akar S pangkat 0,77. Yang dimana diketahui L 0,213 km, S 0,018779943 meter per meter, koefisien kekerasan lahan atau N 0,8, juga nilai TC 0,67224523 jam. Menghitung intensitas curah hujan, data curah hujan harian monono B dengan rumus I sama dengan XT per 24 dikali dengan 24 per TC pangkat 2 per 3. Dengan keterangan I sama dengan intensitas curah hujan mm per jam, XT besar curah hujan untuk periode ulang T tahun atau mm per 24 jam. Dan juga TC yaitu waktu konsentrasi jam. Di sini adalah kala ulang tahun yang dimana 2, 5, dan 10 dan juga intensitas mm per jam dengan nilai 2 60,19 dan juga 5 83,65 dan juga 10 95,89. Next. Perhitungan koefisien aliran yang dimana terdapat jenis penutup lahan yaitu aspal dengan A 0,007455 yang dimana hasilnya C adalah dari tabel di atas 0,85 dan juga bahu jalan dengan nilai A 0,00213 dan juga C 0,55. Daerah pinggir kota dengan A
0,00764347 dengan nilai C 0,65 yang jumlah nilai A 0,00860197 dan juga C 0,683333. Masuk pada debit banjir dengan rumus I sama dengan 0,278 kali C kali I dan kali A. Masuk pada tabel skala ulang tahun yang dimana sama juga dengan 2510 dengan intensitas mm per jam dengan nilai 2 60,19 dan juga debit banjir 0,098353493. Kalau ulang 5 dengan intensitas 83,65 dengan debit banjir 0,13668384. Kalau ulang tahun dengan 10 intensitas milimeter per jam dengan nilai 95,89 dan juga debit banjirnya 0,156696222. Next. Berikut merupakan perhitungan dari analisis dimensi saluran, di mana B1 merupakan lebar bawah dari saluran, di mana B1 ini merupakan dicari dengan cara trial error, sehingga nantinya ketika didapat B1 masuk pada perhitungan H, di mana H sama dengan 2 kali B1. H merupakan ketinggian dari saluran. Selanjutnya, M didapat dari M merupakan kemiringan dari saluran, di mana kita menggunakan kemiringan 1:1. Dan untuk mencari B2, untuk mencari luas penampang saluran, rumus sama dengan B1 kali H atau tinggi tambah 1, salah ini cowok. Sorry sekali.
Selanjutnya analisis dimensi saluran, di mana yang pertama ditentukan B1 yang merupakan lebar bawah dari saluran. B1 merupakan trial error, sehingga nantinya B1 yang menentukan kapasitas dari saluran. B1 ditentukan 0,2 dan H sama dengan 0,4. Dengan rumus luas penampang saluran atau F itu sama dengan B kali H tambah 1,5 kali B kuadrat. Dapatkan hasil 0,24 dan keliling basah B tambah 2H kali akar 1 tambah M kuadrat sama dengan didapatkan 1,33 meter dan radius hidrolik atau jari-jari hidrolik dengan rumus F per P didapatkan hasil 0,18 meter. Dan untuk mencari kecepatan menggunakan formula Manning di mana rumus dari kecepatan sama dengan 1 per N kali jari-jari hidrolis atau R pangkat 2/3 kali kemiringan atau S pangkat 1/2. Dapatkan hasil 3,293 meter per detik. Dan Q atau kapasitas saluran dengan rumus F kali V dapatkan hasil 0,790. Sehingga nantinya untuk kontrol didapatkan debit rencana Q maksimal atau Q kapasitas harus lebih dari sama dengan debit rencana. Sehingga kontrol oke di mana Q kapasitas sama dengan 0,790 lebih dari 0,157 yang merupakan debit rencana saluran. Next. Dan berikut merupakan gambar dari penampang melintang saluran. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.